Perkembangan Islam di Korea Selatan menurut penuturan PMI. Organisasi keagamaan atau komunitas muslim memiliki peran penting terhadap perkembangan Islam di Korea Selatan. Umat Islam yang ada di negeri gingseng ini banyak membangun masjid dan menggerakkan organisasi keagamaan untuk menyiarkan agama Islam termasuk umat Islam dari Indonesia. Salah satu organisasi yang menyiarkan Islam di Korea Selatan adalah Nahdlatul Ulama atau NU. Ketua Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama PCNU Korea Selatan, Muhammad Habibi mengatakan, perkembangan Islam di Korea Selatan saat ini mengalami perkembangan yang cukup drastis. Alumnus Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo ini mengatakan, selama ini warga NU di Korsel aktif melakukan dakwah lewat pengajian di masjid-masjid. Namun menurutnya, kedepannya NU juga akan menyiarkan Islam lewat kebudayaan. Menurut kandidat master di Gwangju National University Korea Selatan ini mengatakan, di Korea Selatan banyak yang melakukan mixed marriage. Misalnya, orang Korea menikah dengan orang Islam asal Indonesia, baik yang laki-laki maupun perempuan. Namun kebanyakan, orang Korea itu tidak mempercayai adanya Tuhan atau agnostik. Karena itu sebelum menikah mereka harus memeluk Islam terlebih dahulu. Dengan banyaknya mixed marriage ini, maka perkembangan Islam pun menjadi sangat besar. Dia menyebutkan, indikator perkembangan Islam di Korea Selatan antara lain yaitu yang pertama, adalah masjid di Korea Selatan sekarang banyak sekali. Masjid umat Islam yang dibangun orang Indonesia saja ada sekitar 90 masjid. Belum lagi, masjid yang dibangun umat Islam dari Bangladesh, Pakistan, negara Timur Tengah, dan lain-lain. Jadi, teman-teman Muslim Indonesia di sini mayoritas adalah pekerja migran Indonesia atau PMI. Karena sangat ingin beribadah, mereka bahkan sampai iuran menyewa ruko dan kemudian dikonversi menjadi masjid. Bahkan beberapa ruko itu sudah ada yang dibeli secara permanen. Mereka biasanya berkumpul di masjid itu setiap hari Sabtu dan Ahad. Karena Senin sampai Jumat mereka itu harus bekerja. Sedangkan yang mahasiswa kuliah. Jadi, saat kumpul bareng di akhir pekan itu mereka melakukan sejumlah amaliyah seperti tahlilan, yasinan, dan berjazanzi. Kemudian habis itu biasanya masak bareng dan makan bareng. Sementara itu, umat Islam dari berbagai negara itu biasanya berkumpul di masjid permanen di daerah Ansan. Kota Ansan ini memang daerah yang terkenal dengan warga negara asingnya. Masjid Ansan itu menjadi pusat ibadah kaum muslimin dari berbagai negara. Bahkan, 5 masjid itu berasal dari 4 negara seperti dari Indonesia, Bangladesh, dan Pakistan. Perkembangan Islam di Korea Selatan menurut penuturan PMI. Organisasi keagamaan atau komunitas muslim memiliki peran penting terhadap perkembangan Islam di Korea Selatan. Umat Islam yang ada di negeri gingseng ini banyak membangun masjid dan menggerakkan organisasi keagamaan untuk menyiarkan agama Islam termasuk umat Islam dari Indonesia. Salah satu organisasi yang menyiarkan Islam di Korea Selatan adalah Nahdlatul Ulama atau NU. Ketua Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama PCNU Korea Selatan, Muhammad Habibi mengatakan, perkembangan Islam di Korea Selatan saat ini mengalami perkembangan yang cukup drastis. Alumnus Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo ini mengatakan, selama ini warga NU di Korsel aktif melakukan dakwah lewat pengajian di masjid-masjid. Namun menurutnya, kedepannya NU juga akan menyiarkan Islam lewat kebudayaan. Menurut kandidat master di Gwangju National University Korea Selatan ini mengatakan, di Korea Selatan banyak yang melakukan mixed marriage. Misalnya, orang Korea menikah dengan orang Islam asal Indonesia, baik yang laki-laki maupun perempuan. Namun kebanyakan, orang Korea itu tidak mempercayai adanya Tuhan atau agnostik. Karena itu sebelum menikah mereka harus memeluk Islam terlebih dahulu. Dengan banyaknya mixed marriage ini, maka perkembangan Islam pun menjadi sangat besar. Dia menyebutkan, indikator perkembangan Islam di Korea Selatan antara lain yaitu yang pertama, adalah masjid di Korea Selatan sekarang banyak sekali. Masjid umat Islam yang dibangun orang Indonesia saja ada sekitar 90 masjid. Belum lagi, masjid yang dibangun umat Islam dari Bangladesh, Pakistan, negara Timur Tengah, dan lain-lain. Jadi, teman-teman Muslim Indonesia di sini mayoritas adalah pekerja migran Indonesia atau PMI. Karena sangat ingin beribadah, mereka bahkan sampai iuran menyewa ruko dan kemudian dikonversi menjadi masjid. Bahkan beberapa ruko itu sudah ada yang dibeli secara permanen. Mereka biasanya berkumpul di masjid itu setiap hari Sabtu dan Ahad. Karena Senin sampai Jumat mereka itu harus bekerja. Sedangkan yang mahasiswa kuliah. Jadi, saat kumpul bareng di akhir pekan itu mereka melakukan sejumlah amaliyah seperti tahlilan, yasinan, dan berjazanzi. Kemudian habis itu biasanya masak bareng dan makan bareng. Sementara itu,
Umat Islam dari berbagai negara itu biasanya berkumpul di masjid permanen di daerah Ansan. Kota Ansan ini memang daerah yang terkenal dengan warga negara asingnya. Masjid Ansan itu menjadi pusat ibadah kaum muslimin dari berbagai negara. Bahkan, imam masjid itu berasal dari 4 negara seperti dari Indonesia, Bangladesh, dan Pakistan. Perkembangan Islam di Korea Selatan menurut penuturan PMI. Organisasi keagamaan atau komunitas muslim memiliki peran penting terhadap perkembangan Islam di Korea Selatan. Umat Islam yang ada di negeri gingseng ini banyak membangun masjid dan menggerakkan organisasi keagamaan untuk menyiarkan agama Islam termasuk umat Islam dari Indonesia. Salah satu organisasi yang menyiarkan Islam di Korea Selatan adalah Nahdlatul Ulama atau NU. Ketua Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama PCNU Korea Selatan, Muhammad Habibi mengatakan, perkembangan Islam di Korea Selatan saat ini mengalami perkembangan yang cukup drastis. Alumnus Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo Situbondo ini mengatakan, selama ini warga NU di Korsel aktif melakukan dakwah lewat pengajian di masjid-masjid. Namun menurutnya, kedepannya NU juga akan menyiarkan Islam lewat kebudayaan. Menurut kandidat master di Kongju National University Korea Selatan ini mengatakan, di Korea Selatan banyak yang melakukan mixed marriage. Misalnya, orang Korea menikah dengan orang Islam asal Indonesia, baik yang laki-laki maupun perempuan. Namun kebanyakan, orang Korea itu tidak mempercayai adanya Tuhan atau agnostik. Karena itu sebelum menikah mereka harus memeluk Islam terlebih dahulu. Dengan banyaknya mixed marriage ini, maka perkembangan Islam pun menjadi sangat besar. Dia menyebutkan, indikator perkembangan Islam di Korea Selatan antara lain yaitu yang pertama, adalah masjid di Korea Selatan sekarang banyak sekali. Masjid umat Islam yang dibangun orang Indonesia saja ada sekitar 90 masjid. Belum lagi, masjid yang dibangun umat Islam dari Bangladesh, Pakistan, negara Timur Tengah, dan lain-lain. Jadi, teman-teman Muslim Indonesia di sini mayoritas adalah pekerja migran Indonesia atau PMI. Karena sangat ingin beribadah, mereka bahkan sampai iuran menyewa ruko dan kemudian dikonversi menjadi masjid. Bahkan beberapa ruko itu sudah ada yang dibeli secara permanen. Mereka biasanya berkumpul di masjid itu setiap hari Sabtu dan Ahad. Karena Senin sampai Jumat mereka itu harus bekerja. Sedangkan yang mahasiswa kuliah. Jadi, saat kumpul bareng di akhir pekan itu mereka melakukan sejumlah amaliyah. Seperti tahlilan, yasinan, dan berjazanzi. Kemudian habis itu biasanya masak bareng dan makan bareng. Sementara itu, umat Islam dari berbagai negara itu biasanya berkumpul di masjid permanen di daerah Ansan. Kota Ansan ini memang daerah yang terkenal dengan warga negara asingnya. Masjid Ansan itu menjadi pusat ibadah kaum muslimin dari berbagai negara. Bahkan, imam masjid itu berasal dari 4 negara seperti dari Indonesia, Bangladesh, dan Pakistan.